Pernah suatu masa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk dengan para tamu, tiba-tiba seorang tamu yang ada di hadapan Nabi Sulaiman ini takut. Karena ada orang yang sedang duduk di samping Nabi Sulaiman, sedang melihat dia, tidak berkedip. Tamunya Nabi Sulaiman ini dipelototin sama orang yang di samping Nabi Sulaiman. Saking takutnya, akhirnya tamu Nabi Sulaiman alaihissalam berbisik kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, siapa orang yang di samping Anda itu? Kenapa? Kata Nabi Sulaiman, dari tadi melototin saya terus ya Nabi Sulaiman. Tidak berkedip ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjawab, orang yang di samping saya ini malaikat maut yang sedang menatapmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alimul allamah, para kiai, para ustadz, para imam, serta takmir Masjid Baitul Iman, Baitul Muslim, yang malam ini kita bersama-sama berkumpul di halaman ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang masuk ke dalam masjid, hatinya terpaut kepada masjid, cinta kepada masjid, dan selalu berpaut hatinya kepada masjid, saksikanlah oleh kalian bahwa orang tersebut dalam keadaan beriman kepada Allah. Semoga yang duduk pada malam hari ini meluangkan waktu dan kesempatan, meninggalkan kesibukan di rumah masing-masing, digolongkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya Allah jadikan anak salih, Allah jadikan anak salih dan salihah. Hartanya menjadi harta yang halal, ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, hidupnya barakah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Siapapun yang membantu pembangunan masjid, saksikanlah bahwa orang tersebut berhak mendapatkan istana di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Nabi kepada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, membana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi dengan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah, maka kelak Allah akan membangunkan istana yang paling baik di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para lurah yang hadir malam hari ini, seluruh panitia yang duduk bersama kita malam ini, sahabat-sahabat dan teman-teman dari berbagai macam organisasi, mulai dari Nahdlatul Ulama, mulai pengurus cabang Kota Singkawang, kemudian MWC kecamatan mana ini? Singkawang Tengah, kemudian sahabat-sahabat pengurus NU Ranting Kelurahan Roban, ibu-ibu muslimat. Saya lihat ini ada muslimatnya ini, cuma 2 orang kayaknya ya. Bu, ibu, ya.
Pilih antara dua. Mau hidup kaya tapi tak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Pintar kali kau. Yang saya tanya, mau kaya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Miskin bahagia? Ya, mari kita doakan ibu yang ini, mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Enak kali kau ngomong. Malam ini menjadi sebuah ingatan indah untuk saya. Sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah diundang ke masjid ini. 2 tahun yang lalu, pasnya tahun 2020. Ya, 2020 ya. Pas lagi memuncak corona atau COVID-19. Semua orang dalam keadaan takut, khawatir, bahkan cemas dan was-was. Termasuklah istri saya. Pulang dari pengajian sini, pulang dari Singkawang, dari masjid ini, saya nyampe di rumah jam 2. Ternyata istri saya ngelarang saya masuk rumah. Dia bilang, Abi, lewat samping. Alamak, mati aku ini. Macam mana? Abi tidak boleh masuk dulu, mandi dulu. Astaghfirullahaladzim. Jam 2 subuh saya harus mandi, Pak. Alhamdulillah. Besok paginya demam saya. Barokah pengajian 2 tahun yang lalu, mudah-mudahan tidak terulang malam ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada seluruh panitia yang mempertemukan saya kembali dengan saudara-saudara saya di kota Singkawang ini. Besar harapan dan keinginan saya untuk selalu bertemu dengan saudara. Walaupun pertemuan kita terbatas kepada doa kepada Allah. Bukankah setiap saudara berdoa kepada Allah ketika masuk ke Masjid Baitul Islam tanpa saudara-saudari, saudara sedang mendoakan saya yang ada di kota Pontianak. Apa doa saudara kepada Allah? Allahumma gfir li jami'il muslimin wal muslimat. Pada saat itu saudara memohon kepada Allah, ya Allah, ampunkan saudara kami muslim laki-laki dan perempuan. Saya tidak kenal saudara, saya juga tidak tahu siapa saudara. Tapi walaupun kita tidak dipersaudarakan karena darah dan nasab, kita dipersaudarakan oleh Allah karena iman kita kepada Allah adalah iman yang sama. Kita diikat dengan ikatan ilaqah ruhiyah, ikatan batin yang kuat pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada titik kalimat inilah kita dipertemukan oleh Allah. Karena kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesama orang-orang yang beriman kepada Allah, hakikatnya kalian adalah bersaudara. Tidak boleh kalian saling membenci, tidak boleh kalian saling menyakiti karena alasan dan dasar yang tidak dibenarkan oleh hukum Allah. Maka malam ini berterima kasihlah kepada Allah sebab doa saudara setengah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain saya berdoa kepada Allah, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma shlih li ummati sayyidina Muhammad. Di tempat yang lain saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada umat Rasulullah Muhammad. Ya Allah, berikanlah kebaikan dan kesolehan hidup kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir malam hari ini semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit COVID-19. Allah bebaskan kita semuanya dari kesusahan. Dengan kata kunci, kata Allah, 2 hal saja yang Allah ingatkan di dalam Quran. Sebelumnya saya mohon maaf untuk Pak Lurah, para ustadz, para sepuh. Saya duduk di kursi ini karena memang saya kecapean, Pak. Mulai dari awal bulan Februari sampai akhir Februari, masuk Maret hingga akhir Maret, pagi, siang, malam saya bertemu dengan para jamaah di berbagai tempat dan berbagai majelis. Jadi saya mohon izin kita sepakat dulu, Bu, ceramah kita sampai jam berapa? Jam 1?
Jam 2. Wah, nggak boleh Bu, kualat itu Bu. Masa kiai disuruh-suruh? Saya mungkin tidak lama-lama nanti ceramahnya, tetapi mudah-mudahan ini manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih-lebih sebentar lagi kita meninggalkan sebentar lagi kita meninggalkan bulan Rajab. Kalau tidak salah, malam ini akhir Rajab. Sebentar lagi masuk Sya'ban. Sudah Sya'ban kita masuk Ramadan. Perbanyaklah berdoa kepada Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami barakah di bulan Rajab. Turunkan barakah kepada kami di bulan Sya'ban dan panjangkan usia kami hingga Ramadan yang akan datang. Ibu-ibu yang ngerasa punya hutang puasa, segera dibayar puasanya. Yang ngerasa punya hutangan kredit belum lunas, segera dibayar juga. Ini sudah mau masuk Ramadan lagi ini. Janji sama Bu RT macam mana kemarin? Bu, Ibu, saya mau tanya sama Bapak boleh ya Bu ya? Mana Pak Lurah? Pak Lurah? Pak Lurah pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah apa sering Pak? Pernah apa sering? Kayaknya sering ini. Pak Lurah, biar ibu-ibu dengar ini, rakyat saudara ini dengar. Waktu jatuh cinta, kalimat apa yang saudara sampaikan kepada calon istri waktu itu? Masih ingat? Apa kalimatnya? I love you. Masya Allah. Pandai pula bahasa Inggris beliau. Pertanyaannya sekarang, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, tanyakan ya Muhammad, sampaikan kepada mereka ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian memang betul dan sungguh-sungguh mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampunkan dosa dan kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan ingatlah Allah, Dia adalah Zat yang maha pengampun lagi maha berkasih sayang. Kita punya masjid. Kalau memang kita cinta kepada agama Allah, tentu kita akan melaksanakan perintah Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Masjid ini dibangun dengan dana yang luar biasa banyak, dibangun dengan susah payah, berkat persatuan umat. Dengan hanya modal dasar yang tidak banyak, akhirnya masjid ini terbangun dengan sempurna, luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana, apakah masjid ini akan diisi apa tidak? Jangan sampai kita bangun masjid paling megah, tapi ternyata isinya kosong. Bukan masjidnya saja yang kita butuhkan, tetapi isi jamaah masjid itu yang paling penting. Masjid di zaman Nabi, ketika Nabi pindah ke kota Madinah, masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu dibangun, tiangnya dari pohon kurma, kasaunya dari pelepah kurma, dan atapnya dari anyaman daun kurma. Lantai tempat sujudnya dari pasir dan kerikil. Tapi isinya luar biasa. Karena di dalamnya ada iman kepada Allah, di dalamnya ada ketakwaan kepada Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan Masjid Baitul Islam ke depan akan menjadi masjid yang makmur, jamaahnya penuh, lebih-lebih sholat subuh. Karena yang suka sedih itu sholat subuh, Pak.
Kalau sholat maghrib itu mah normal. Kalau subuh berapa saf di sini Ustadz Mudzakkir? 1,5 sampai 2, itu luar biasa sudah. Berapa minggu yang lalu ada jamaah datang ke rumah. Pak Yai, boleh tidak sholat digabung? Hah? Maksudnya, saya kan kerjanya agak jauh. Saya kerja sawit Pak Yai. Terus saya bekerja ke ladang sawit berangkat sebelum subuh. Karena perjalanan itu sekitar 2 jam. Nyampe di tempat kerja sudah siang. Matahari sudah terbit. Otomatis saya nggak bisa sholat subuh. Mau sholat zuhur saya masih kerja. Mau sholat asar badan saya kecapean. Mau sholat maghrib baru nyampe rumah. Mau sholat isya ketiduran. Boleh tidak saya gabung? Saya balik nanya, doa sholatnya macam apa? Niat sholatnya macam mana lai? Dia jawab, usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wal untuk 2 hari. Allahu Akbar. Itu namanya sholat gabungan itu. Macam mana Pak Kiai? Terserah awak lah, atur-atur lah hidup nih. Allah sudah mengingatkan untuk kita, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan salat bagi kita orang-orang beriman kepada Allah, kitaban mawquta, dengan waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Salat kita tak lama. Berapa menit salat kita? Salat kita berapa menit? 5 sampai 10 menit. Plus doa. Salat kita tidak butuh waktu yang panjang, hanya 5 sampai 10 menit. Kalau kita ngopi di warung berapa jam? Setengah hari tak balik-balik. Tak balik-balik kita dari warung kopi. Sebentar, ini saya mau ceramah pakai bahasa apa nih Pak? Campur ya Pak ya? Oh, campur ya. Maduranya aja. Maduranya ada ya? Banyak. Oh, nempuk loh. Jawa ada Jawa Bu? Alhamdulillah. Jawa ini pun Bu? Jawa Barat ayat tuh? Jawa Barat ada? Udah. Kalau gitu nanti saya ceramahnya campur saja ya. Karena biasanya saya ceramah pakai 7 bahasa Pak. Saya kalau diundang ke beberapa negara luar, saya pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Lagak boleh lah. Sombong yang tak boleh. Kalau saya pulang ke rumah mertua saya di Jawa Barat, saya ceramah pakai bahasa Sunda. Karena memang dari kecil saya dididik di Bogor dan Cianjur. Kalau saya ngajar ke Jawa Tengah di Solo dan Solo Tigo, saya ngajarnya pakai bahasa Jawa. Pulang ke komunitas saya, karena orang Madura ya saya pakai bahasa Madura. Balik Pontianak, pelajaran huruf ro saya rusak. Kalau saya ceramah pakai bahasa Arab, ro-nya harus bagus. Tapi ketemu orang Melayu jadi rosak semua. Huruf ro jadi bekakat semua jadi. Yang terakhir saya tawarkan sama ibu pakai bahasa Jepang, mau? Saya bahasa Jepang bisa. Ditanya kemarin, memang Pak Kiai bisa bahasa Jepang? Bisa. Kalau bahasa Jepang makanan enak apa? Ajinomoto. Ini lagi ngetren anak-anak muda itu. Di mana-mana K-pop, Korean pop. Memang Pak Kiai bisa pakai bahasa Korea? Bisa. Bahasa Korea, aku cinta padamu, sarangeo. Biar nggak ngantuk Bu sebenarnya. Sebenarnya udah capek saya. Cuma nggak apa-apa, saya udah kadung janji sama panitia, sama Pak Andi, sama Ustadz Mudzakkir. Saya dari kemarin sudah diteror sama Pak Ahmadi. Yang bawa saya dari tadi itu, jangan sampai nggak hadir ini Pak Kiai. Waduh, ini gawat ini. Maka malam ini saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya pertemuan di dunia,
tetapi merupakan pertemuan yang akan sampai menghadap kepada Allah di hari kiamat, ketika bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab janji Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya. Kalau kita cinta Nabi, pasti kita akan selalu mengingat dan mengenang, menyebut nama Nabi, dan selalu ada di dalam hati patuh dan taat kepada Nabi. Maka kelak kita akan dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tinggal kita buktikan, apakah dengan kita pengajian malam ini makin tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta di dalam hati. Sebab syarat utama orang yang mencintai itu tidak banyak, cuma 3. Yang pertama, orang yang mencintai sesuatu pasti selalu menyebut nama yang dicintainya. Kalau dia cinta kepada Allah, pasti selalu menyebutkan dan mengucapkan kalimat zikir Allah, Allah di dalam hati. Kalau dia cinta kepada Nabi, di saat dia berdiri dia menyebut nama Nabi, di saat dia terbaring menyebutkan namanya, di saat duduk berjalan, bahkan dalam keadaan berbaring, dia selalu menyebutkan nama nabinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta pasti punya rasa cemburu. Pak Mudzakkir punya rasa cemburu? Pasti. Banget, pakai banget enggak? Separuh. Berarti cintanya separuh juga dong. Ibu Fatayat pernah cemburu? Pernah cemburu? Pernah. Setiap orang pasti cemburu. Sama dengan kita ketika cinta kepada Nabi, kita pasti punya ghirah. Apa itu ghirah? Perasaan cemburu di dalam hati ketika Allah sebagai Rabb dan Ilah kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan junjungan kita, dihinakan oleh orang lain. Kita mesti punya rasa cemburu di dalam hati. Kecemburuan menunjukkan rasa cinta. Kalau kita cemburu kepada Allah dan Rasulnya atas keburukan yang kita lakukan, ya Allah, jangan-jangan kesalahan yang aku lakukan membuat engkau tidak cinta lagi kepadaku, ya Allah. Ya Rasulullah, jangan sampai maksiat yang aku lakukan membuatmu berpaling dari wajahku, ya Rasulullah. Karena apa? Orang yang sedang jatuh cinta wajib punya rasa cemburu. Yang ketiga, orang yang sedang jatuh cinta pasti patuh, taat kepada orang yang dicintainya. Pepatah Arab mengatakan, "Lau hubbuka shadiqan fa ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un." Kalau memang cintamu itu cinta yang sebenarnya dan sesungguhnya, tunjukkan rasa cintamu itu. Fata'tahu, maka patuh taatlah kepada orang yang kau cintai. Fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un. Sebab orang yang sedang jatuh cinta pasti akan patuh kepada orang yang dicintainya. Kalau cinta kepada suami, pasti patuh kepada suami. Kalau suami cinta kepada istri, pasti dia akan patuh mendengarkan nasihat istri. Kalau dia cinta kepada agama Allah, dia akan mencintai Allah dan patuh kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Rasulullah, dia akan patuh dan taat kepada Rasulullah. Maka setidaknya pertemuan malam hari ini menunjukkan betapa kita sedang mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempertemukan saya dengan para jamaah. Mungkin tidak tiap bulan, tidak setiap tahun kita bisa berkumpul seperti ini. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, mungkin di setiap majelis kita duduk bersama-sama dengan tetangga. Tapi ternyata mungkin seminggu atau sebulan yang lalu, tetangga kita sudah meninggalkan kita menghadap kepada Allah. Kita juga tidak tahu malam ini adalah pertemuan terakhir di antara kita. Sebab kita juga tidak yakin apakah besok pagi Ustadz Mudzakkir masih ada. Tidak ada jaminan tiba-tiba besok subuh ada pengumuman di Masjid Baitul Islam. Hah? Baitul Muslim ya? Baitul Muslim. Tiba-tiba ada pengumuman, inna lillahi
Wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Mudzakir. Kan baru dulu. Kan kita enggak tahu ini. Tapi kalau Ustadz mau berangkat duluan, dia nggak apa-apa. Kita enggak tahu nih Pak. Atau jangan-jangan saya. Jangan-jangan saya belakangan, saudara duluan. Atau saudara duluan, saya belakangan. Kan nggak tahu nih. Saya ini Bu, balik pengajian takut. Biasa sampai di rumah jam 1, jam 2, kadang subuh. Kadang saya harus ganti perjalanan, ganti pesawat. Naik pesawat, turun lagi, ganti pesawat lagi. Setiap di pesawat saya sudah mengatakan dalam hati kepada Allah, ya Allah, kalau sudah naik pesawat macam ini, mati saya ya Allah. Jatuh tak mungkin saya ketemu. Saya naik kapal, pernah naik kapal kecil dalam hati, ya Allah, seandainya kapal ini pecah ya Allah, saya dimakan ikan besak saja ya Allah, biar cepat selesai ya Allah. Takutnya sih dimakan ikan teri Pak. 2 hari 2 malam tak selesai. Yang namanya kita berjalan, berjihad, berjuang di jalan Allah. Saya sudah ingatkan ke istri. Ya saya kalau ceramah dari berbagai provinsi, ganti pesawat, naik pesawat, turun pesawat lagi. Saya bilang sama istri, ketika saya berangkat, jangan pernah berharap aku akan kembali. Sebab perjalanan tidak tahu. Hidup kita tidak ada yang tahu. Baru rasanya kemarin kita duduk dengan tetangga. Tiba-tiba tetangga kita tadi pagi meninggal. 2 hari yang lalu. Ketika ada kecelakaan di Kapuas Hulu, sahabat saya, adik saya, keluarga saya masih teleponan sama saya. Bang Haji, saya mau pulang ke Kapuas Hulu. Doakan saya selamat di perjalanan sampai ke tempat tugas. Karena kebetulan salah satu kepala urusan di Polres Kapuas Hulu. Tapi Allah menentukan lain. Jam 6 sehabis sholat subuh, dia melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba kecelakaan tunggal di daerah Hulu Gurung, Kapuas Hulu, meninggal pada saat itu 2 hari yang lalu. Kemarin, tepatnya kemarin pagi. Itulah manusia. Maka pertemuan kita malam hari ini mudah-mudahan jadi amal solih kita semuanya. Seandainya kita tidak masuk surga karena puasa kita. Saya pakai bahasa Madura dulu Bu ya, boleh? Takut boleh saya tak paham. Bu, per ngaki iki sing metu iki. Mun sampean berangkat ke masjid. Ngerti ndak yang lain, Bu? Ngerti ndak? Ngoten Bu nggih. Mun sampean berangkat ke masjid. Berangkat subuh ke masjid. Nek ke Koncoran Raja, Bu. Koncoran Raja. Tapi minta izin ke lakena. Ana pemunoreng bini tak wajib bajang berjamaah ke masjid, tapi mun laki wajib. Kenapa perempuan tidak wajib sholat berjamaah di masjid, sementara laki-laki wajib? Karena khawatir menimbulkan fitnah. Bisa saja, kecuali bersama suaminya dan suaminya memberikan izin kepadanya. Kenapa demikian Ustadz? Kenapa bisa menimbulkan fitnah? Bisa. Karena sekarang, apalagi fitnah akhir zaman. Nih, punya ini. Itu yang lagi syuting saja itu. Nggak apa-apa, syuting aja. Ini fitnah akhir zaman. Orang Arab dulu bilangnya bukan jawala. Dulu orang Arab bilang ini namanya jawala. HP. Jawal. Waktu itu HP biasa, Pak. HP yang hanya nenot. Iya, HP zaman dulu. Itu jawala. Ketika ini muncul, yang kita sebut dengan HP pintar, orang Arab tidak lagi menamakannya jawala, tapi menyebutnya syaitonir rajim. Kenapa? Kebaikan bisa datang dari sini, kemaslahatan bisa datang dari sini, tapi fitnah bisa timbul dari sini. Tak baik sama tetangga, gara-gara ini. Kita suka nak berkalau di media gara-gara ini. Ya enggak? Ada banyak. Jadi tak baik dengan Bu RT gara-gara ini. Jadi tak teguran dengan orang lain gara-gara ini. Maka mulai besok, karena ini bahaya untuk kita,
Ini syaitonir rajim, kita sepakat kita buang saja. Macam mana? Hah? Sayang ke? Kasih dengan laki. Yang dijual dengan laki. Tapi seandainya ini bisa menimbulkan kebaikan di antara kita, kenapa tidak dipakai? Di sini ada manfaat, tapi juga bisa menimbulkan mudarat. Maka melalui majlis yang mulia malam hari ini, untuk panitia yang mengadakan acara malam ini, janji Nabi untuk saudara. Rasulullah pernah memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, seandainya ada satu orang yang beriman kepada Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah karenamu, maka Allah menyiapkan pahala lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta yang paling mahal. Panitia mengumpulkan ratusan jamaah. Tiba-tiba dari satu jamaah menjadi ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah. Maka panitia semuanya mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah dibandingkan dengan bersedekah unta yang paling mahal. Menunjukkan apa, saudara? Mendapat pahala dalam Islam itu mudah, tetapi mendapatkan dosa itu gampang. Ketemu dengan saudara, kata Nabi di majlis ini, ketemu saja. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu. Pak Lurah ketemu Pak Lurah. Enggak tahulah apa yang diobrolkan dua Pak Lurah nih. Pak Lurah sama-sama Pak Lurah kan? Nah, ini kurang satu, tinggal kalau satu. Ini kan dua lurah, kurang satu lagi. Kalau tiga lurah berkumpul, jadi Power Rangers nanti. Ngobrol apa Pak Lurah? Anggaran kan? Bertemu saja kata Nabi. Fayatasafahani, kemudian salaman. Ketemu salaman. Illa ghufira lahum qabla ay yatafarraqa. Mereka pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Terima kasih kepada panitia, saya dipertemukan dengan saudara saya. Ada Ibu Wiwi ini. Saya rupanya masih saudara dekat. Bertahun-tahun saya mencarinya itu. Setelah besar jadi ibu-ibu baru ketemu. Dulu zaman dia masih kecil. Kecil lagi kata Upin Ipin macam nih. Nah, sekarang udah jadi ibu-ibu, alhamdulillah. Terima kasih panitia sudah mempertemukan saya dengan saudara saya, keluarga saya, Ibu Wiwi beserta suami dan keluarganya. Maka kata Nabi, ketemunya kamu itu, duduk di majlis, mendengarkan kebaikan, itu pahala besar dari Allah. Tapi ingat, di dalam sebuah majlis juga bisa menimbulkan sedikit persoalan kalau hati kita tidak niat karena Allah. Maka kalau datang ke majlis, niatkan itu sebagai talabul ilm, mencari ilmu Allah. Mencari ilmu Allah bisa datang di mana saja. Jadikan semua tempat sebagai tempat untuk belajar, dan jadikan setiap orang itu tempat kita untuk menimba kebaikan. Maka semoga apa yang saya sampaikan, hikmah Isra dan Mi'raj malam hari ini yang dirangkai dengan acara milad Masjid Baitul Muslim ini menjadi kebaikan bagi kita dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syaratnya cuma dua saja kata Allah. Syaratnya cuma dua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnakum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, janji Allah kepada kita umat Islam, janji Allah kepada jamaah Baitul Muslim, janji Allah kepada jamaah Roban, jamaah Allah, kita semuanya ini adalah jamaah yang dijanjikan oleh Allah. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk negara, penduduk kampung yang bernama Roban, amanu, beriman kepada Allah, sungguh-sungguh dia beriman kepada Allah, wattaqau, kemudian bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa.
La fatahna alaikum, maka niscaya Allah akan membukakan pintu barakah. La fatahna alaikum barakatim minas sama'i. Allah bukakan pintu barakah dari langit, air yang turun jadi barakah. Allah janjikan dalam Quran, wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah fa ahya bikil arda ba'da mautiha. Allah itu menjadikan air yang turun sebenarnya adalah barakah dan menghidupkan sesuatu yang mati di atas muka bumi setelah turunnya hujan. Allah bukakan pintu barakah dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Akan tetapi kata Allah, walakin kadzabu, kebanyakan dari manusia itu tidak percaya kepada Allah. Fa akhadnakum bima kanu yaksibun, maka kemudian Allah mendatangkan siksa kepada mereka. Pak Imam, pengurus masjid, nggih, panjenengan. Siapa panjenengan namanya, Pak siapa? Pak Haji Rustian. Misalnya besok subuh panjenengan nyampe di Masjid Baitul Muslim, tiba-tiba di pagar itu ketika azan subuh sampai pada kalimat hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Udah di pagar. Tiba-tiba ada orang telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rustian. Sesuai dengan janji kita kemarin, Pak. Pencairan uangnya yang 5 miliar sekarang, Pak. Kira-kira Pak Rustian tetap masuk ke masjid atau balik ke rumah ngambil uang? Bual. Ngambil duit. Alhamdulillah. Tetap masuk masjid. Pak Lurah? Tak percaya saya. Pak Lurah satu lagi. Insya Allah balik. Kori, macam mana kori? Ngambil duit dulu bawa masjid. Yakin, Bu? Kalau ada ngasih duit 5 miliar, ibu mau masuk masjid. Tapi ibu usah balik. Mak tak usah masuk masjid, ke rumah aja ngambil duit 5 miliar. Ibu tetap ke masjid atau balik ngambil duit 4 miliar? Tak percaya saya. Jangankan 5 miliar Pak Ustaz, kata Pak Lurah. Solat doho ketinggalan, gara-gara ngambil BLT. Berpanas-panas dia Pak Ustaz, kata Pak Lurah. Itulah manusia ibu. Dia seakan-akan tidak percaya kepada janji Allah. Padahal janji Allah, Gusti Allah sampun ngentikan. Gusti Allah sampun ngentikan. Allah sudah menyatakan di dalam Quran, kalau kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, apapun aku jamin, kata Allah. Tapi masalahnya kita tidak percaya akan janji Allah. Kita lebih senang, lebih tertarik kepada hal-hal yang nampak dengan mata zahir. Maka kemudian yang namanya siksa itu bukan hanya sekedar gempa bumi, bukan hanya sekedar gunung Merapi, bukan hanya sekedar apa yang disebut dengan tsunami. Yang namanya siksa Allah bukan hanya COVID-19. Siksa Allah itu kadang-kadang datang kepada kita dan kita tidak sadar. Banyak uang, kaya dan melimpah hartanya di mana-mana. Tapi ternyata Allah mendatangkan sedikit penyakit dalam hidupnya. Hartanya tidak berguna. Datang ke dokter, dokter bilang, Pak, mulai besok Bapak tak boleh makan yang berminyak. Mulai dari gorengan, belum lagi minyak mahal nih. Mulai besok Bapak tak boleh makan yang goreng-gorengan. Kenapa dok? Bapak terindikasi penyakit kolesterol. Maka mulai besok saudaraku harus kurangi makanan yang berminyak. Baik. 1 minggu berikutnya datang lagi ke dokter. Dok, perasaan badan saya tidak enak. Badan pegal-pegal semua, mata berkunang-kunang. Mulai besok Bapak tidak boleh makan yang berdaging. Daging ayam, daging sapi dan daging yang lainnya. Kenapa dok? Bapak terindikasi penyakit darah tinggi. Seminggu datang lagi sama dokter, dok,
Badan saya persendian ngilu semua. Badan sakit semua dok. Saya tidak bisa bergerak. Dokter bilang, Pak, mulai besok Bapak tidak boleh makan emping, kacang-kacangan dan teman-temannya. Kenapa dok? Bapak terindikasi penyakit asam urat. Minggu berikutnya datang lagi kepada dokter. Dok, badan saya rasa melayang. Nengok orang gendong anak nampak dua. Ya betul lah mak. Yang namanya orang gendong nampak dua. Terus mulai besok Bapak tak boleh makan yang asin-asin lagi. Segala macam jenis makanan asal sedikit asin Bapak tak boleh. Karena Bapak terindikasi hipertensi atau darah tinggi. Bingung dia, duit banyak. Akhirnya dokter bilang, jadi macam mana saya ini dok? Semua tak boleh makan dengan saya. Saya boleh makan dengan apa? Mulai besok Bapak makan dengan kerupuk saja. Apakah itu bukan bagian dari teguran Allah kepada kita? Hati-hati. Hidup kita tak lama. Masa yang Allah berikan itu sebentar. Jangan pernah merasa bahwa kita itu begini dan begitu. Umur kita ini hanya seujung kuku saja bagi Allah. Hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Kalaupun lebih dari itu hanya bonus. Pak Rustian hari ini, malam ini masih sehat. Umur Pak Rustian mungkin 60 lebih. 63. Nabi wafat pada usia 63. Jangan nak minta bonus panjang-panjang. Umur Nabi 63. Sahabat Abu Bakar 63. Sahabat Umar 63. Sahabat Uthman 63. Sahabat Ali bin Abi Thalib 62, sekian bulan. Hampir 63 tahun. Umur kita ini kan tak lama. Cuma kadang-kala kita ini suka nak belaga. Orang Sambas bilang apa Pak? Belaga? Hah? Kerewa. Oh, kerewa. Baru tahu malam ni. Kerewa ya? Oh, kerewa. Kita hidup ni, apa bahasa Maduranan apa Pak? Mun laga Pak. Bahasa Maduran laga apa lagi? Hah? Kau TV akan nur. Hati-hati Pak. Pernah suatu masa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk dengan para tamu, tiba-tiba seorang tamu yang ada di hadapan Nabi Sulaiman ini takut. Karena ada orang yang sedang duduk di samping Nabi Sulaiman, sedang melihat dia, tidak berkedip. Tamunya Nabi Sulaiman ini dipelototin sama orang yang di samping Nabi Sulaiman. Saking takutnya akhirnya tamu Nabi Sulaiman alaihissalam berbisik kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, siapa orang yang di samping Anda itu? Kenapa? Kata Nabi Sulaiman, dari tadi melototin saya terus ya Nabi Sulaiman. Tidak berkedip ya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjawab, orang yang di samping saya ini malaikat maut yang sedang menatapmu. Bergetar dia makin takut. Nabi Sulaiman, tolong pindahkan saya biar nggak dilihat sama malaikat ini. Karena Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat yang luar biasa. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin, wahai angin, tolong bawa tamu saya ini ke negeri India. Dibawa ke negeri India yang jauh dari kerajaan Sulaiman alaihissalam yang ada di Palestina. Malaikat maut nanya, Nabi Sulaiman, tamu yang barusan kemana? Ya Nabi Sulaiman, tamu yang baru, kata Nabi Sulaiman, ya malaikat maut, tamu yang barusan itu takut sama kamu. Makanya saya pindahkan ke negeri India. Apa jawaban malaikat maut? Terima kasih Nabi Sulaiman. Karena perintah Allah memerintahkan saya mencari orang yang tadi agar dicabut nyawanya dan catatannya mati di negeri India. Lari dari kematian ternyata memang ditunggu. Hati-hati nih.
Ini yang mana duluan ini? Mudah-mudahan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi usia yang manfaat. Para tretan sebenarnya singkawang. Sebenarnya singkawang setuju. Manter sampean tete orang soleh setuju. Jauh dari perilaku maksiat. Tete orang secinta ke masjid, seneng dek masjid. Di kulaban sampean ini kan akhirnya berada di masjid, mak. Pilihannya cuma dua. Mau sholat di belakang imam atau disolatin di depan imam. Sholat di belakang imam atau disolatin depan imam? Udah di depan imam saja, gratis itu. Nggak perlu gerak, nggak perlu apa. Nyamanannya ada imam tak nampak kulian. Ingat hati-hati. Para rabu, para tretan, para sedulur sedaya ingkang kula muliaken, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Alangkah indahnya pertemuan kita malam hari ini. Jika seandainya pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kebaikan dari Allah, maka pulang dari tempat ini insya Allah amal kita akan lebih baik. Lebih-lebih memasuki bulan Ramadan, lebih-lebih memasuki bulan yang mulia yang insya Allah sebentar lagi 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kualitas ibadah dibandingkan dengan Ramadan yang kemarin. Perilaku maksiat, perilaku yang buruk mulailah kita tinggalkan, yang pada akhirnya masjid ini sedang menunggu kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, akan tetapi kalian harus menjadi hamba Allah yang bersaudara. Kita dilahirkan dengan warna kulit yang berbeda. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam, ada yang legam. Kok macam saya bukan hitam, Bu? Ini namanya kulit sawo matang, sebentar lagi busuk. Kita tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Kita tidak dibesarkan dari tangan ayah yang sama. Tetapi kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, akan tetapi jadilah kalian semuanya sebagai hamba Allah yang bersaudara. Yang Jawa bersaudara dengan Madura, Madura saudara dengan Sunda, Sunda bersaudara dengan Sambas. Kita malam ini dikumpulkan oleh Allah. Kita punya latar belakang yang tidak sama. Bahasanya beda, budayanya beda. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada tidak harus menyebabkan kita berpecah. Sebab kita adalah sama sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai hamba Allah dan umat yang sama, maka bersatulah kata Nabi, wala yahillu limuslimin, Allah haramkan bagi setiap muslim untuk memusuhi siapa? Ayyahjura akhaku. Allah haramkan bagi seorang muslim untuk memusuhi saudaranya fauqa thalathi layalin. Bertegur sapa itu wajib. Jangan sampai tidak bertegur sapa di atas 3 hari. Maka Allah haramkan bagi kita. Bertegur sapa wajib, memusuhi orang haram. Maka insya Allah yang hadir pada malam hari ini hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita salawatan sama anak-anak kita tadi dengan salawat-salawat yang indah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi generasi-generasi muda Islam yang Qur'ani, cinta kepada Qur'an, hidup dengan Qur'an, dan mati karena Qur'anul Karim. Perbanyaklah ibadah. Ini sudah berapa jam ceramah saya ini? Ada 1 jam. Pak, tidak kasihankan saya ke Pak? Saya naik balik Pontianak nih Pak. Pontianak dekat 3 jam ya, 4 jam tadi ya. Maka malam hari ini
kita niatkan dalam hati bahwa pertemuan kita ini adalah pertemuan untuk mendekatkan kita kepada surganya Allah. Bu, masuk surga pengen yang bayar apa yang gratis? Bayar apa yang gratis? Bu, mau masuk surga yang bayar apa yang gratis? Gratis. Pak Ustadz, memang di Singkawang ada surga gratis, Ustadz? Adakah? Tak ada. Kalau begitu tak jadilah. Baik, kalau memang pengen masuk surga, mau masuk duluan apa yang terakhir? Mau masuk surga duluan apa yang terakhir? Mau masuk terakhir apa yang duluan nih? Kalau pengen masuk surga duluan, saya persilakan berangkat duluan. Ceknya menak. Masya Allah. Masya Allah. Wajah-wajah ibu-ibu ini, Pak. Kalau ibu-ibu jangan dilawan, Pak. Ibu-ibu jangan dilawan. Istri saya tidak pernah kuliah dakwah, tidak pernah masuk pesantren, dan tidak pernah ceramah. Saya ceramah 35 tahun. Dari tahun 87. Berarti 35 tahun sampai tahun ini. Saya kalau ceramah paling lama 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Nah, istri saya yang tidak pernah kuliah di bidang dakwah, kuliahnya ekonomi dan akuntansi, tapi kalau ceramah di depan saya, Pak, 4 jam tak berhenti-berhenti dia. Istri Pak Mudakir sama? Beda, 5 jam. Beda tipis. Maka kalau ibu-ibu tuh, Pak, jangan dilawan. Apalagi udah pakai telunjuk. Pokok udah mati kita, Pak. Udah. Kalau udah ibu-ibu, udah selesai urusan kita. Suatu hari saya jalan di Mega Mall Pontianak. Kebetulan saya tidak ada kegiatan dakwah, karena tiap bulan saya akan keliling Kalimantan Barat sama keliling Indonesia. Saya ketemu sama murid saya. Saya lagi pegang tangan istri saya. Murid saya bilang, Ustadz luar biasa sekali. 22 tahun bersama Umi tapi selalu mesra. Kemana-mana tangannya dipegang. Saya jawab dengan dia, sini Cung, kau pikir Abi ini mesra ya? Loh, tapi kan tangan Umi dipegang terus, Bi. Bukan mesra, Cung. Kalau sempat tangan Umi kau ini dilepas, habis dia tunjuk semua di pasar. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Maka mulai besok Ustadz Mudakir, kalau nak bawa istri ke kota, jangan pegang sini, pegang telunjuknya. Itu yang bahaya. Habis balik kita ni tak berduit. Tapi itulah bahwa Allah menitipkan kepada kita seorang perempuan yang memang harus dilindungi, seorang istri yang memang harus diayomi, bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya baik, maka baiklah sebuah negara. Tapi kalau perempuannya rusak, maka rusaklah sebuah negara. Karena dari tangan seorang ibu akan lahir manusia-manusia yang hebat dan cerdas, manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Anak-anak kita ini belajar pertama bukan kepada seorang ayah, tetapi seorang anak akan belajar kepada ibunya. Maka ibu disebutkan al-madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau anaknya baik, tergantung kepada ibu yang mendidiknya. Tapi kalau anaknya tidak baik, berarti tanggung jawab ibu yang mendidik dan membesarkan anaknya. Maka mari niatkan semuanya, bahwa generasi muda Islam ke depan harus lebih baik, harus lebih bertakwa, harus lebih alim, harus lebih pintar dan lebih cerdas, agar keberlangsungan sejarah dan peradaban umat, khususnya umat Islam, bisa diteruskan oleh anak-anak dan keturunan kita di masa yang akan datang. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku, maka takutlah kalian
khawatirlah kalian ketika kalian suatu hari kelak meninggalkan keturunan atau generasi yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khafu alaikum, takutlah kalian kepada generasi ini. Kalau kita sudah mempersiapkan anak-anak mudanya melalui masjid, anak-anak kita ajarkan Quran di masjid, sholat berjamaah di masjid, berkumpul di masjid. Itu seperti yang kecil itu, yang tukang tamu apa tadi itu, yang kecerek-kecerek itu, yang paling kecil itu. Aduh, leteling tak mampu lenero. Ya, wah ini mudah-mudahan jadi ahli agama nanti itu. Aduh, beransur ben nabi anu tuh. Berat nak mantuan. Ini generasi-generasi kita yang akan menggantikan kita ketika kita sudah tidak ada. Nah, wahai anak-anak kecil, anak-anakku sekalian, kalianlah yang akan menggantikan kami orang tua ini. Kepemimpinan Islam di masa yang akan datang tergantung kepada kalian. Maka mulai dari sekarang, belajarlah yang tekun tentang ilmu agama. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, cintai orang tuamu, taat kepada orang tuamu, taat dan patuh kepada gurumu, cintai orang-orang beriman, dan cintai manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain karena Allah. Maka insya Allah, Allah jadikan kalian sebagai generasi yang hebat di masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk yang kecil-kecil ini, Bu. Kasihan ngantuk dari tadi dia. Udah makan belum? Udah makan belum? Aduh, kita ngakan karena itu. Mie lele cakap itu. Paham bahasa saya, Bu? Paham ya? Aduh. Denak ke. Denak beri nabe saving kok. Denak, udah nak siapa aja? Siapa aja? Sini. Sini. Allah. Aduh, pada bantuan nongku. Ini nak. Dah, silakan. Kon napu kuat lagi. Allahu Akbar. Kita tidak tahu, Bu, bahwa di antara anak-anak kita ini yang kelak akan menjadi generasi yang menggantikan kita. Orang yang ahli agama boleh saja lahir dari mereka. Jangan kecil hati karena lahir di roban. Jangan kecil hati. Atau ada yang bilang saya anak petani biasa, orang tua saya orang biasa. Saya jelasin untuk anak-anak ya. Jangan kecil hati. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'amin. Ilmu itu pasti memuliakan kalian suatu hari. Walaupun kalian itu lahir dari anak seorang petani biasa. Walaupun anaknya seorang pejabat. Walaupun anaknya orang kaya. Walaupun anaknya orang pintar dan cerdas. Tapi kalau kalian tidak belajar, ya percuma. Tapi kalian akan dimuliakan oleh ilmu kalian. Walaupun kalian anak seorang dari orang tua biasa sekalipun. Yang penting kalian berilmu. Dan mengamalkan ilmu kalian. Titip agama ini, titip negara ini, titip bangsa ini. Jaga dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan kepada fondasi akidah Islamiyah dan akhlakul karimah. Insya Allah Roban Singkawang akan menjadi kampung baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Para jamaah serta saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, Rasulullah Muhammad SAW pernah berpesan dalam khutbahnya. Khatabana Rasulullah Muhammadin SAW wa yaqul. Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami. Rasulullah mau khutbah, Rasulullah maca khutbah. Dan Rasulullah mesen de 4 perkara. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian semuanya sebelum Allah mematikan kalian. Hidup kita sebentar, masa di dunia kita ini tidak lama. Maka kata Nabi, segeralah kalian bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wabadiru bil a'malis salihah qabla an tusghalu. Segeralah kalian beramal salih sebelum kalian sibuk dengan perkara duniawi. Waktunya azan, berangkat ke masjid. Waktunya salat, segera laksanakan salat. Karena hidup kita tidak lama. Jangan sampai karena kesibukan Pak Lurah, sampai kemudian Pak Lurah lupa kewajiban utamanya untuk beribadah kepada Allah.
Jangan karena kesibukan kita di kantor, kemudian kita lalai dan kemudian meninggalkan sholat. Jangan karena kesibukan di rumah tangga, kemudian kita lalai dan abai kepada Allah. Hingga pada akhirnya Allah menurunkan keburukan kepada kita. Karena kita selalu lalai kepada Allah. Wabadiru bil a'malis salihah. Segeralah kalian beramal salih sebelum kalian sibuk kepada perkara yang tidak penting. Seberapa banyak harta yang kita punya, seberapa banyak kemudian kekuasaan yang kita miliki hari ini, semuanya hanya harus kita tinggalkan. Hidup hanya dua. Kalau bukan kita yang ditinggalkan, atau kita yang harus meninggalkannya. Yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbukum bikathrati dzikrukum lahu. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Jika kekayaanmu tidak membuatmu bahagia, jika jabatanmu tidak membuat engkau merasa bahagia, jika hartamu tidak membuat engkau tenang, jika hidupmu selalu gelisah, boleh jadi engkau sedang punya masalah dengan Allah. Maka ketika engkau punya masalah dengan Allah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Bikathrati dzikrukum lahu. Dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Baik dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Keadaan senang dan gembira atau dalam keadaan susah. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa akthiru bis sadaqah. Perbanyaklah kalian bersedekah. Karena sedekah itu kata Rasulullah turzaku. Sedekahmu itu akan ditambah rezekimu oleh Allah. Orang yang sedekah ke masjid tidak akan miskin. Orang yang nyumbang pengajian malam ini tidak akan dikurangi hartanya oleh Allah. Pesan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, "Ma naqasat shadaqatun min malin bal yazdad." Tidak akan berkurang dari harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah, malah justru sebaliknya Allah akan menambah hartamu. Wa tunsaru. Setelah itu Allah akan menolong setiap masalah dalam hidupmu. Wa tujbaru, dan Allah pasti akan memenuhi seluruh keinginan-keinginanmu dalam hidupmu. Maka ketika kita berbuatlah karena Allah. Ikhlaslah karena Allah. Pertemuan kita malam hari ini, pengajian kita malam hari ini adalah karena Allah. Berkumpulnya kita karena Allah. Dan mudah-mudahan perpisahan setelah pengajian ini juga pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Jika ada hal yang tidak baik dari hal yang saya sampaikan, berarti itu karena keawaman saya sendiri. Tapi jika memang ada kebenaran di dalamnya, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Dan kebenaran Allah adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dan mohon maaf jika kehadiran saya beserta rombongan dari kota Pontianak ada hal yang silaf kata, kalimat kami ada yang keliru, kemudian kami tidak baik dalam bersikap, terutama kepada panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh takmir masjid Baitul Muslim. Mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya yang terakhir, karena sebentar lagi kita nak masuk Ramadan, hati-hati. Biasanya kita ambil tarawih berapa? Berapa rakaat? 8 rakaat. Berarti tambah witir 3, berarti 11. Nah, yang paling penting dalam sholat kita, walaupun rakaatnya tidak sama dengan yang lain, itu biasa saja. Tapi mudah-mudahan tumakninah. Tumakninah itu penting. Karena kadangkala kita salat ngambil 10 salam, berarti 20 rakaat. Tarawihnya, witirnya 3, berarti 23 rakaat. Tapi kecepatannya macam peluru. Banyak masih itu. Jadi kalau imam macam saya ini tak laku, Ustaz Mudakir. Apa yang korek nih? Makin tak laku kalau di Pontianak. Banyak sekarang yang di kampung-kampung masih macam dolok-dolok. Jadi kalau tarawih itu kecepatannya 360 km per jam. Yang nama antara rukuk dengan sujud tasalsul semua. Orang sini bilang tasalsul apa, Pak? Tarcelater. Bahasa Maduranya tarcelater nggih. Iya, tarcelater. Tapi kalau seperti saya ndak laku, Bu. Ndak laku imam seperti saya ini. Nah, makanya saya lebih milih kalau tanggal 17 Ramadan itu udah terbang ke Jawa Tengah. Ngimami di sana aja karena sholatnya anteng. Kalau di Pontianak ibu-ibu asal saya mulai takbir udah balik semua. Allahu Akbar.
Balik gitu. Ngapa balik? Ustadz Zain Mohsin nih kalau imam medam jam 10 baru selesai gitu. Kita tak bisa makan kolak lagi di rumah kata dia. Asal saya mulai baca Fatihah dah. Cukup satu kali jak bermakmum dengan beliau nih kata dia kan. Bengkak semua betis aku kata dia. Padahal makna tarawih itu begini imamnya, terutama imam muda. Makna tarawih itu kan tarwihah. Tarwihah itu santai. Habis sholat 2 rakaat masih duduk boleh. Duduk dulu ya. Tapi jangan rokok, ngopi dulu. Ini pala Ustaz Mudzakkir ngajak jamaah ngopi dulu. Ngopi lo ya, baru sholat lagi. Jangan. Maksudnya itu santai, jangan terburu-buru. Bacaannya jangan terburu-buru, gerakannya jangan terburu-buru. Itu makninah lah. Lagian kita sholat itu kan tak lama. Maka kalau saya mulai dari baca Fatihah, ada ibu-ibu dah bubar jalan semua. Nah, tapi saya yakin kalau qori yang seperti tadi imam di sini kan jamaahnya enak, anteng semua. Ya mudah-mudahan nanti yang jadi imam di sini mampu ngambil 1 malam 1 juz. 1 juz ya? Hah? Wah, 1 juz ya. Buru kapi mak mau magaritung ya pian. Kalaupun memang tidak bisa ya udah paling tidak bacaannya warattilil Qur'ana tartila. Ya bacalah Quran itu dengan tartil. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ya. Nah, ini pesan saya karena memang masih banyak di antara saudara kita itu lebih banyak mengambil rakaat yang banyak tapi tidak tumakninah, bacaannya tidak tartil. Yang paling penting ketika Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada banyak sekali tasydid. Satu tasydidnya tidak terbaca, berarti Fatihahnya kan kurang sempurna. Coba bud kebutan dul. Mat kini ngaki mat. Campur bud kebutan. Neser jamaah. Kasihan jamaah yang umur 70 tahun ke atas. Selesai tarawih nyandar semua nanti. Nah, ini yang patut saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah dan khilaf. Semata-mata apa yang saya sampaikan insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Allah dekatkan kebahagiaan dan Allah jauhkan dari musibah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.